dari kertasnya. Tuliskan semua nikmat Allah ini, namun kata Allah, la tazzabu, engkau tak akan sanggup. Nikmat yang paling dahsyat apa itu? Ayahanda rahimakumullah, nikmat yang dahsyat, nikmat iman. Sekarang lagi kita pelajari ataupun malam. Banyak perwira kita hari demi hari, rumah demi rumah ramai. Pernah yang disampaikan oleh Ustaz Jagat Tua bulan 11 kemarin ketika Maulid Nabi. Ibu-ibu coba nanti sampai rumah tanya suami katanya. Kalau keadaan hujan, ada toke menyuruh menjemput duit, kira-kira dijemput tak itu? Pasti dijemput kata Mas Yon. Kira-kira kalau ada taklim, ya kan? Ada majlis hujan deras, bagaimana kira-kira Bu? Tentu tidur ke tempat Bu. Oleh sebab itu kita kembali bersyukur kepada Allah Pak. Ya kan, rahmat yang turun senantiasa kita hadapi dengan bismillah. Mudah-mudahan kita yang kena hujan tadi tidak menjadi penyakit, bahkan menambah kesehatan. Amin. Amin. Salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya. Ingat Pak, saya tadi berstory di WA setiap kali terangkan. Kematian sakaratul maut yang paling ringan, ya Mas kan? Kita bahas. Sakaratul maut yang paling ringan katanya. Kawat-kawat yang berduri akan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian hinggap di jantung, hinggap di usus, hinggap di hati, hinggap di paru, sampai ke bawah. Malaikat zamaniyah menarik dengan sekuat tenaga. Gimana rasanya? Katanya itu paling ringan. Yang paling apa yang kedua dan paling ringan. Dengan setelah itu apa? Seperti kamu yang dikuliti. Banyak ada 7. Lepas malam ini kacau. Banyak cerita. Kemudian siapa yang tak mau mati seperti itu, bahkan siapa matinya nanti ingin melihat ketika di matanya itu, Allah janjikan surga di matanya itu. Itulah orang-orang yang melaksanakan bersalawat kepada Rasulullah. Al-fu'atul marra yaum. Siapa yang bersalawat satu hari satu malam 1000 kali saja, dijamin matimu husnul khotimah. Ketika datang malaikat Israel, kuperintahkan Israel mencabut nyawanya dengan catatan di dua kelopak matanya itu kau tunjukkan surga mana untuk dia nanti ketemu. Hanya gara-gara salawat 1000 kali. Tapi kita kadang-kadang terlena oleh dunia. Bagaimana metodenya? Gampang Pak. Habis subuh kadang-kadang saya belajar 200, habis 250, habis duhur 150, habis asar 150, habis maghrib 250, habis isya kadang-kadang sampai 250. Dan pelajaran sampai pelajaran dapat Pak 1000. Itu pun kadang-kadang ambil belajar. Itu hadis sahih, nanti kita searching di Google mencari. Jadi pembuka majlis taklim ini tadi kita dapat bahwasanya hujan adalah rahmat. Air itu ketika datang kepada kita tempuh untuk bismillah, kita tempuh untuk lillah, insyaallah menjadi siha wal afiyah. Kemudian pembuka majlis taklim ini adalah nanti jangan lupa ya, mulai besok ayo Pak sama-sama kita. Saya juga belajar sholawat kita Pak 1000 kali supaya mati kita tidak mati sia-sia. Boleh nampak orang mayat kita dibacok, ditabrak, dilanggar, dihantam. Tapi kata Rasulullah, walau zaman dahulu mati dengan penuh pedang, mati dengan penuh dihajar, itu mati yang indah. Dengan catatan matinya mati billah, matinya sholawat kepada Rasulullah. Baik Pak. Ayuhandaku rahmatullahi rahimahullah. Di sini kita akan bahas sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Yang pertama kita bahas tentang bulan Rajab. Ini ada 10 keutamaan, tapi tak usah kita bahas semua ini. Nanti juga mudah. Dengan kajian. Baik. Kemudian nanti di akhir Rajab kita Pak sama-sama nanti siraman rohani. Ya kan?
dengan menjatuhkan air mata di bulan Rajab, meminta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah, kita siap untuk hijrah di bulan Rajab senantiasa supaya Allah berikan kepada kita taubatan pertemuan di bulan Syawal di bulan Ramadan. Baik, Bapak rahimakumullah, salah satu keutamaan di bulan Rajab ini Pak, kata Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah, inna iddatash syuhur, katanya, aku ciptakan langit dan bumi. Setelah itu aku ciptakan ada 12 bulan, Muharram sampai Dzulhijjah. Kemudian aku ciptakan 12 bulan itu, tapi ada 4 bulan yang haram. Dzulhijjah, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Kenapa ini dibilang bulan haram? Kata Allah, bulan haram ini jangan coba-coba kau berbuat maksiat. Di bulan Rajab jangan kau sobat-sobat untuk berbuat maksiat. Di bulan Rajab jangan kau coba-coba untuk bermain-main dengan dunia. Kenapa? Aku perintahkan malaikat Jibril dan Atid, tengok hamba Allah itu, tengok hambaku, tengok umat Nabi itu, ketika berbuat maksiat di bulan Rajab, di 4 bulan yang haram, maka ketika amal buruknya itu, kata Allah, menjadi amal buruk yang berlipat ganda. Tentang sholat, tentang zina, tentang sedekah, ya, barangkali kita punya kewajiban atau mungkin puasa badal, puasa mengganti kemarin belum kita amalkan. Inilah tempatnya bulan Rajab untuk mengganti puasa-puasa kita yang lalu. Sekiranya kenapa? Bulan Rajab adalah bulan haram. Kenapa dibilang haram? Ini pasti ada persoalan. Kenapa dibilang haram? Artinya sangat-sangat diharamkan jika ada seorang muslim, seorang muslimah berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, maka akan berlipat ganda kejahatannya, bukunya akan tebal. Nanti ketika di padang mahsyar kita sama-sama didudukkan, duduk. Ini akan ditancapkan layarnya selama itu kepada Allah. Dan kau pasti ingat di bulan Rajab kau sedang apa? Ingat itu adalah bulan. Rasulullah SAW bersabda, Syahrul Rajab, Syahrul minni. Bulan Rajab adalah bulan kepada Allah. Syahrul Sya'ban, Syahrul alaihi. Sebulan Sya'ban itu kata Rasulullah, bulan kepada. Syahrul Ramadhan, Syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Bapak mendokor di Allah. Kemudian kita singkat saja, nanti kita buka dan jawab. Bulan Sya'ban, bulan Rajab adalah bulan sunnah sedekah. Artinya lebih sunnah Pak, lebih sunnah bersedekah, lebih sunnah zakatnya. Alhamdulillah kemarin keputusan daripada PT kita diputuskan bahwasanya ada potongan ini paten, apalagi satu menyambut bulan Rajab. Ya. Kemudian bulan sunnah sedekah, bulan sunnah berpuasa, bulan sunnah untuk berbuat amal baik. Saat itu di bulan Rajab ini Rasulullah SAW mengatakan, yang sering kita tuturkan, kenapa saya terus-menerus membaca, ya kan, membaca doa pakai mic atau membaca silsilah. Ternyata ada titik tanam kurang kuat katanya doanya ketika membaca doa, Allahumma barik umurana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang merasa itu merasa bahwasanya sudah nampak tanda-tanda Ramadan itu. Jadi dibantai dengan doa itu semakin semangat, semakin ada iman itu bertambah. Subhanallah. Jadi Bapak rahimahullah, nanti kita kalau bisa sama-sama menghafal doa bulan Rajab, doa sunnah Rasulullah ketika di bulan Rajab. Tak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Bisa kira-kira Pak? Ayo kita mulai Pak. Sama-sama kita Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik umurana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Artinya, ya Allah ya Tuhan kami, berkahi umur kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti. Sampaikanlah kami ya Allah di bulan Ramadan. Ini adalah doa Rasulullah ketika habis salat fardu, ketika hujan turun, adalah salah satu doa yang mustajab, doa yang makbul. Kita baca juga boleh. Nanti kita berjamaah sama istri, ya kan? Kita baca juga doa ini. Kata Rasulullah, jarang sekali antara sahabatku, antara masa-masa di tempatku dahulu, ketika membaca doa ini sangat mustajab, sangat dikabulkan Allah. Karena bahasanya itu bahasa di mana permohonan agar Allah baik, agak sedikit ada gangguan alam. Jadi artinya doa muslimul mukminin, doa kita adalah senjata mukmin, Pak. Kita baca doa itu, mohon kepada Allah, ya Allah sehatkan kami, berkahi kami, panjang umur kami. Begitulah Pak hebatnya doa orang muslim. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Bapak rahimakumullah. Baik, yang ketiga, kesimpulan. Bulan Rajab Pak adalah bulan Isra wal Mi'raj. Kapan itu? Tanggal 27 pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita disebut Isra Mi'raj. Apa itu Pak? Nabi Muhammad ketika dia terbang naik buruk, sekedip mata ia sampai langit pertama. Buruk itu kalau dari silsilahnya diceritakan seperti kuda yang indah namun bersayap, kecepatannya luar biasa. Sadarkah kita bukan pada Nabi Muhammad saja yang bernaik buruk, namun Nabi Ibrahim juga pernah menunggangi buruk Pak. Jadi nanti jangan kita sangka Nabi Muhammad itu hanya Nabi Muhammad sajalah yang pernah naik buruk. Nabi Ibrahim ketika ke Palestina pada saat itu juga dia naik buruk. Kemudian Nabi Muhammad di bulan Rajab naik ke langit yang pertama. Saat itu dia bertemu dengan malaikat Malik. La tadhaqa ila al-yawma min khalqan min Allah. Wahai Jibril, aku bertemu dengan malaikat Malik tadi kata. Tak pernah senyum. La tadhaq, duhaka yani hukum, tertawa atau tersenyum. Baru kali ini aku menemui makhluk kata Muhammad tidak ada senyumnya Pak. Namanya malaikat apa juga siapa? Menjaga pintu neraka. Bidang Jibril. Aku ini kan Isra Mi'raj, real katanya ya. Yang amat itu sebenarnya penazarnya. Ketika aku bertemu dengan malaikat Malik, kamu senyum betul. Wahai Nabi Muhammad, wahai kasih Allah, tahukah engkau mulai diciptakan ini malaikat Malik sama Allah kata. Wa khalaqu min Malik kata. La tadhaq, tak pernah dia senyum sampai hari ini kata. Bayangkan Pak, bertemu Nabi yang suci, Nabi yang tak ada salah, Nabi ahli firdaus, ya kan? Tak mau juga si Malik itu senyum. Bagaimana pula dengan kita? Tak Nabi, tak viral di Quran, tak viral di langit, viral di bintang. La ilaha illallah. Itu hamba berjamaah ini. Auzubillah. Bapak-bapak rahimakumullah. Sampai sama istri Pak ya. Artinya bulan Rajab ini kita lebih was-was, lebih berhati-hati. Baik, selanjutnya banyak fadilah-fadilahnya ya, di antaranya dari tentang keutamaan
berpuasa di bulan Rajab, bersedekah di bulan Rajab. Yang paling dahsyat tadi Pak, bahwasanya berbuat maksiat di bulan Rajab itu hati-hati Pak. Apa itu maksiat? Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ketika kita berbuat maksiat, selingkuh, kata Rasulullah, suatu saat nanti ada umat itu ternyata tak masuk surga. Jangan dia masuk surga, mencium pun tak mau dia. Itulah orang-orang yang selingkuh. Apa selingkuh yang maksud di sini? Sempat berzina Pak. Sempat dia berzina dengan istri yang sudah menikah dan suami yang sudah menikah, maka ini tidak dapat mencium bau surga. Ya, dia minta keterangan sama Rasulullah. Rasulullah tak mau karena sangat keji. Alhamdulillah. Baik, Bapak rahimakumullah, yang terakhir masih banyak hadir yang lain. Insyaallah kita akan berucapkan. Saya sangat kepengen dari kemarin di bulan ini kita siraman rohani, memohon ampun kepada Allah, memohon doa kepada Allah agar dosa-dosa kita di bulan Rajab ini Allah ampunkan. Baik Bapak rahimakumullah, Bismillahirrahmanirrahim. Sadarkah kita para ayahandaku rahimakumullah, ternyata dunia yang sudah tua ini yang sangat menunggu kematian kita, yang sangat menunggu daripada kapannya kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, setelah kita di bulan Rajab ini, mari kita mohon ampun kepada Allah. Mari kita senantiasa mengingat tentang kematian, perbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah Rabbul Arsy, memperbanyak belajar agama, untuk mendoakan ayah ibu kita yang barangkali masih ada atau barangkali telah tiada. Sejauh mana kita sudah saatnya kita bisa membayar kehebatan kita buat orang tua kita. Kita masih sibuk dalam dunia kita. Rasulullah pernah mengatakan, Jibril, apakah benar kabarmu ini? Apa ada umat masuk neraka nantinya? Katanya, wahai Rasulullah, umatmu nanti masuk ke dalam neraka karena umat tidak mau bertaubat kepada Allah. Umat mengingsi bertaubat kepada Allah, lalu Allah menunggu taubatnya. Aku tak ingin masuk ke surga Allah kalau tidak mau umatku untuk bertaubat, kata Rasulullah. Membayangkan cerita ayah kita di dalam neraka, anakku,
Mana amal soleh mo na? Mana doamu untuk ibu? Mana doamu untuk ayah? Ibu sudah tua. Ibu sudah tak lagi kuat untuk berdaya. Allah Ayahanda rahimahullah. Kita jaga sholat di rumah. Kita barakkan berdoa ibu bapak untuk orang tua kita. Setiap malam Jumat datang seorang ayah dan ibu membentuk pintu kita, Pak. Dia tak menampak. Kita tak menampak mereka, Pak. Namun mereka menampak kita. Sedang apa aku anakku? Aku sedang bermain handphone. Aku sedang menonton TV. Aku sedang ceria dengan anak dan istrimu. Sementara doamu tak sampai kepada aku di malam Jumat. Ayah, aku akan menjadi subhanallah, ayah. Aku akan baca Quran untukmu, ayah. Allah, ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah. Lancarkan ilmu agama kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang menjaga sholat, ya Allah. Begitu besar jasa orang tua kami, ya Allah. Ibu, sehatlah engkau selalu, ibu. Kadang aku sering menelponmu. Engkau jauh di sana, ibu. Dulu kita pernah, Pak. Kita sama-sama dilahirkan. Kadang-kadang orang tua kita berbohong kepada ayah kita. Apakah emak sudah makan? Makan? Sudah, nak. Padahal kita belum makan sama sekali. Untuk apa? Untuk merah dari kita. Ayahanda rahimahullah. Jangan kita gengsi Pak, bertobat kepada Allah. Jatuhkan air mata ini, Pak, menjadi mudah-mudahan menjadi air mata hijrah kepada Allah. Mudah-mudahan air mata kita ini nantinya menjadi pemadam neraka untuk orang tua kita. Kadang-kadang kita bersenang-senang dalam istri dan anak kita, dapat melupakan cerita lahiran dari ibu kita. Bayangkan, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia, sementara umur kita 67 tahun pun dia sakit. Allah berkata, la ilaha illa khalaqtani wa antal maluq, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Sahih kedua orang tua kami, ya Allah, sebagaimana mereka menyebabkan bekerja, ya Allah. Ayah kami selalu bertengkar gara-gara kami waktu sekolah, ya Allah. Wajah orang tua aku sangat berkerut, ya Allah. Aku tak bisa membalas semua kebaikannya, hanya doa kepada-Nya, ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh, ya Allah. Jadikan kami anak yang senantiasa menjadi cahaya yang kubur, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, nanti menjadi imam jenazah untuk ibu kami, ya Allah. Aku tak mau orang lain menjadi imam jenazah mak kami, ya Allah. Aku tak sanggup menyiram air ibu kematianku, ya Allah. Ayahanda, malu kita, Pak. Ketika orang lain mengantarkan jenazah ayah ibu kita, tidak berikan pula orang lain menjadi imam jenazah ayah ibu kita. Sementara kata Rasulullah, ketika aku menjadi imam jenazah ayah dan ibumu, jatuhnya air mata memadamkan separuh kami neraka. Tiba-tiba kita sanggup membiarkan orang menjadi imamnya. Allah, la ilaha illa anta khalaqtani. Ayo Pak, kita belajar agama bersama-sama, kita belajar. Setiap 2 tahun pasti ada, setiap temuan kita pasti ada setidaknya mentai pada diri. Allah, astagfirullah, tak terbayang jika pulang dari musola ini tertancap bendera itu depan rumah. Ibu telah tiada, ayah telah tiada. Bagaimana mungkin aku semangat untuk belajar agama? Astagfirullahaladzim.
video call saat berbuka puasa bulan Ramadan, ya Allah. Kami ingin nantinya ya Allah saat Idul Fitri bertemu dengannya ya Allah. Sehatkanlah dia ya Allah. Kami tak bisa membayar semua kebaikannya ya Allah. Kami tidak bisa membawa jalan-jalan orang tua kami ya Allah. Hanya sebatas doa kebaikan dan kesehatan kepadanya ya Allah. Kami berjanji ya Allah akan menunaikan amal penjelajahan ya Allah. Ketika di dalam kubur kami memikulnya ya Allah. Ketika memandikannya kami dan memandikannya ya Allah. Kami harapkan orang lain yang memandikannya ya Allah. Karena kami dulu sering memandikannya ya Allah. Ketika emak mau bahagia, emak mau sholat kita kecil ya Allah. Ya Allah. Kadang kita meminta uang sama ayah ibu dahulu, rela emak dan ayah mengutang ke tempat lain supaya anaknya pergi ke sekolah. Namun kita sebagai anak tak sadar diri membalas semua kebaikan orang tua. Allah, astagfirullah ya Allah. Bisa balas kebaikan. Kita berjanji, kita mufakat, kita benar-benar hijrah, membaca bismillah kepada Allah, hijrah kepada Allah, bukan hanya sebatas pengajian, bukan hanya sebatas makan dan minuman, namun kita minimal berubah untuk senantiasa mendoakan orang tua kita, menjaga sholat kita, menjaga aurat istri kita, menjaga kejahatan-kejahatan dunia keluarga kita, serta tak boleh kita mendahulukan istri dibandingkan orang tua kita. Orang tua tak pernah meminta baju baru, orang tua tak pernah meminta harta dan berlimpah. Orang tua hanya ingin melihat anaknya tersenyum dan melebar. Mudah-mudahan tercapai niat-niat kita, Pak, khususnya hijrah dan taubat kepada Allah. Agar apa? Memudahkan jalan, memudahkan persoalan yang nantinya dijalani oleh kedua orang tua kita masing-masing. Pasti kita mungkin saudara kandung, ada abang, ada kakak yang nantinya dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada orang tua kita. Saat kita dulu saudara, saat kita dulu pacaran, saat kita dulu bermain dan maksiat, semua orang tua bertanggung jawab. Namun karena anaknya soleh, anaknya tawadhu, anaknya qanaah, anaknya wajib untuk melaksanakan diri kewajiban bagi orang tua. Ini adalah anak salah satu yang kata Rasulullah, waladun sholihah, anak yang soleh menjadi penyelamat kedua orang tua. Allahul Karim, Allahul Karim, Allahu Rabbul Arsyil Azim. Sedang Pak jatuhkan air mata. Barangkali air mata kita di malam Jumat penuh dengan hujan, penuh dengan bulan Rajab, menjadi air mata taubatan nasuha, menjadi air mata sedikit demi sedikit mengurangi api neraka jahanam yang nantinya terpandus kepada kita. Mungkin demikian dulu daripada istirahat kita malam hari ini dan ceramah Tuhan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat pada kehidupan kita.